Di sebuah wilayah pegunungan yang sejuk dan subur, hiduplah masyarakat yang sederhana dan damai. Mereka bekerja sebagai petani dan hidup saling membantu. Daerah itu kini dikenal sebagai Enrekang, tempat berdirinya sebuah gunung yang bentuknya unik dan penuh misteri. Konon, gunung itu bukan sekedar bentang alam biasa. Di balik bentuknya yang menyerupai sosok perempuan, tersimpan kisah lama tentang cinta, adat, dan sebuah sumpah yang mengubah takdir. Di desa itu, hidup seorang gadis yang terkenal karena kecantikannya dan kelembutan hatinya. Namanya Bunga Rante. Ia adalah putri dari pemangku adat yang sangat dihormati. Selain cantik, Bunga Rante juga dikenal rajin membantu masyarakat. Banyak pemuda mengaguminya, namun ia belum memilih siapapun. Anakku, kecantikan bukanlah yang utama. Jagalah sikap dan kehormatanmu. Baik, Ibu. Saya akan selalu menjaga nama keluarga. Suatu hari, ketika membantu di ladang, Bunga Rante bertemu dengan seorang pemuda pekerja keras bernama Lemba. Pertemuan sederhana itu menjadi awal kedekatan mereka. Maaf, apakah ini jalan menuju sungai? Iya, ikuti saja jalan setapak itu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, aku Lemba. Kalau aku boleh tahu, siapa namamu, wahai wanita cantik? Aku Bunga Rante. Sejak saat itu, mereka berdua pun sering bertemu dan menjalin hubungan yang tidak diketahui oleh kedua orang tua Bunga Rante. Bunga Rante, aku ingin melamarmu suatu hari nanti. Jika memang itu takdir kita, aku akan menunggumu. Namun adat di desa tidak semudah itu. Pernikahan harus melalui restu keluarga dan proses panjang. Permisi, Puang. Aku datang dengan niat baikku, yaitu meminang anakmu, Bunga Rante. Anak muda, kau belum siap. Kau harus membuktikan dirimu terlebih dahulu. Saya akan berusaha, Puang. Lemba pun pergi merantau untuk mencari bekal agar bisa melamar Bunga Rante secara adat. Waktu berlalu cukup lama. Tanpa kabar dari Lemba, muncul fitnah dari seorang yang iri pada Bunga Rante. Dan kabar itu sampai kepada ayahnya. Kami melihat Bunga Rante sering pergi sendiri ke hutan. Apakah dia bertemu dengan pria lain? Bagaimana dengan Lemba? Apakah Bunga Rante mengkhianatinya? Jika seperti itu, maka Bunga Rante sudah melanggar adat. Jika benar kau melanggar adat, maka hukuman adat harus ditegakkan. Aku percaya pada putriku. Dia tidak seperti itu. Ayah, saya tidak melakukan kesalahan. Namun, adat saat itu sangat keras. Kehormatan keluarga menjadi hal utama. Difitnah dan tidak dipercaya, Bunga Rante pergi menuju pegunungan. Jika aku tidak bersalah, biarlah Allah menjadi saksi. Ya Tuhan, jika aku benar menjaga kehormatanku, ubahlah ragaku menjadi batu, agar fitnah ini berhenti. Langit tiba-tiba gelap, angin berhembus kencang.
Perlahan, tubuh bunga rantai berubah menjadi batu yang sangat besar, membentuk sebuah gunung yang kemudian dikenal masyarakat sebagai Gunung Nuna. Beberapa waktu kemudian, Lemba kembali dengan hasil perjuangannya. Aku kembali untuk menepati janjiku. Tapi, di mana bunga rantai? Bunga rantai telah berubah menjadi batu. Tidak mungkin. Aku telah salah menilai anakku sendiri. Aku sudah kehilangan putri kesayanganku. Penyesalan tidak bisa mengubah apapun. Sejak saat itu, masyarakat percaya Gunung Nuna menjadi simbol kehormatan perempuan, bahaya fitnah, pentingnya kepercayaan dalam keluarga. Gunung itu berdiri kokoh hingga sekarang. Legenda Gunung Nuna bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga pengingat bahwa setiap keputusan harus disertai kebijaksanaan. Cinta bisa hilang karena kesalahpahaman, namun nilai kebenaran akan tetap abadi. Gunung Nuna berdiri sebagai saksi tentang seorang gadis yang menjaga kehormatannya hingga akhir.